Jadi kalau semuanya sampean nyantet orang, terus ini juga itu sama-sama dukun tuh ya perang. Ya no, cuma pakutan, yo, rabu wis, lah kono gak kuat jebol, yo muntah gede biasa. Tapi sampean enggak apa-apa muntah darah itu. Mati. Oh, mati. Kan jenenge mati. Oh, mati. Biasa yo, wis kayak biasa di lorong, ngaden kuman kontone. Terus kalau semuanya sama nyantet orang ini, Mbah. Terus orang itu diobati sama orang. Itu yang ngobatin itu gimana, Pak? Sampean terima apa enggak ya, Pak? Sing ngobati. Heeh. Ya sing ngobati ndak kuat ya, bablas ya. Yang muntah gede. Berarti sampean serang juga gitu tah sing ngobati itu. Oh, yang ngobatin itu perang ke sama sampean gitu. Iya. Ini yang nyantet sama yang ngobatin perang gitu tah? Iya. Enggak gitu, Mbah. Kula niku udah enggak pengen panjenengan niku mengke akhirnya nyesel gitu loh. Kalau panjenengan nanti di apa namanya itu disesatkan sama jin itu hidupnya panjenengan itu kan sama tadi bilang gunain jin itu. Sedangkan kita ini kan makhluk yang kuat. Kita ini adalah makhluk yang sempurna, punya jisim, punya ruh lah. Jin itu kan nggak punya jisim, nggak punya tubuh. Masa panjenengan yang sempurna minta tolong kepada makhluk yang lemah itu kan kebalik, salah total. Sampai itu di mana? Oh, yang bisa masuk ke tubuh orang itu ya jin itu. Sampai tempatkan di keris itu. Ya enggak, tapi kan itu kan nyakitin orang dong. Jodoh ini panas. Mau istighfar kalau mau sembuh. Kalau mau sembuh, pegang dadanya baca istighfar. Baca istighfar, jangan panas-panas, sebut istighfar, baca istighfar. Baca istighfar, astagfirullahaladzim. Mau sembuh enggak? Kalau mau sembuh ikutin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sampai kan ngerasain sakit kayak gini enggak enak toh? Sakit toh. Jadi kembang ampin nggak bisa ubah kayak gini enggak enak toh? Ya kayak gini rasanya orang yang sama sakitnya itu ndak enak gitu loh. Sama kan tahu sakitnya sekarang, udah tahu sakitnya ya jangan nyakitin orang lain gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saudaraku semuanya, malam ini saya mau mendatangi salah satu praktisi supranatural yang menurut kabar-kabar dari beberapa masyarakat bahwa praktisi tersebut membuka praktek santet begitu. Insya Allah nanti kita datangi. Yang penting saya minta doanya dari saudara-saudaraku semuanya, semoga saya yang bukan siapa-siapa ini, bukan kiai, bukan ulama, mendapatkan ridho dari Allah dan juga mendapat pertolongan dari Allah, mendapatkan kekuatan dari Allah yang maha kuat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, bantu saya dengan cara doa yang tentunya diawali dengan sholawat, karena doa apapun apabila tidak disertai atau diawali dengan sholawat maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Oleh sebab itu saya mohon doanya dengan wasilah sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sarifi sayyidil asma wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumahnya ini Kang. Sidus kayak mau kejar di kepala gue. Ini katanya rumahnya. Coba kita nanti ketok dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu nggih. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nuwun. Ada orangnya nggak sih? Tadi kayaknya ada kayaknya. Nuwun. Ada suara, suruh masuk katanya. Saya langsung masuk ini, Mbah. Kalau masuk tak? Suruh masuk. Nuwun.
Kalau badhe silaturahmi nih, mau silaturahmi. Boleh saya duduk di sini. Duduknya di mana? Di sini. Nggih. Saya mohon maaf, mungkin malam-malam datang ke sini. Niat saya pertama ke sini untuk menyambungkan tali silaturahmi. Ingin menambah saudara, persaudaraan, tambah seduluran dengan panjenengan. Ya. Saya dari Blitar, Jawa Timur, jauh-jauh datang ke sini karena menurut kabar-kabar masyarakat di sini itu panjenengan buka praktek begitu, makanya saya datang ke sini gitu, Mbah. Orang kecil emang kita cukup. Nggih. Untuk pintu, kenapa dia cukup? Makanya aku rapi nggak ngawang. Nggih. Dia nang jaluk tulung. Siap. Perlu mungkin apa? Iya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya ke sini itu pengen silaturahmi, pengen tambah saudara, seduluran oleh panjenengan. Nah, sebab itu saya datang ke sini. Biasanya wong ini jaluk tulung. Kok dilarani wong apa ngayu ini jaluk tulung. Jaluk tulung kan marekne larane ati. Yo mesti nak tulungin jaluk apa. Oh, jadi banyak orang datang ke sini tuh minta tolong ke panjenengan ngoten nggih. Ya wis jaluk tulung wis oke. Orang mesti dilulu wis oke. Nggih. Nek ditung tangan wis oke. Nggih. Ya sing mek ngene iki, rene njaluk tulung. Pokoke syaratnya penuhi ya tak tulungi. Biasanya itu minta tolong untuk apa itu, Mbah? Sing oke-oke iki yo wong njaluk tulung kan jengges. Njing, guys. Mergo atine dilarani. Dene njaluk tulung kan jengges, kon malesne. Heeh. Ya wis ae wangi, mergo memang syarate wis dipenuhi. Pengen di syaratnya tulung kan syaratnya. Lek syaratnya gelem menuhi ya ora apa-apa ya tak tulungi, lek ora ya gak apa. Nggih. Kalau jengges orang itu biasanya syarat-syaratnya yang harus dipenuhi itu apa, Mbah? Syaratnya ora angel. Syaratnya wis mau nggo kembang 7 rupa. Karo foto lek enek, utawa apa sing dikenali, kaya tanggal lahir apa-apa ya enek, rambut ya enek, utawa lambi kuwi ya iso. Kuwi mek disarana. Dadi yo gawe sarana ben iso nembusne ning wonge sing dituju kuwi mau. Dadi kudu enek. Salah sijine kudu enek ora kok kabeh. Siji cukup rambuté, gorene kok enek. Garap kok kene enek langsung. Jaluke cepet apa suwi iso. Nek cepet ya otomatis to. Wong jaluk sembarang jaluk kilat kan ya carane barangnya kan ya mesti dukur. Maksudnya opahku kuwi ya dukur. Lek setengah ya kayak setengah, ya tergantung memang syaratnya. Jengges niku maksudnya niku meripun kene niku. Maksudnya jengges itu ngapain itu, Mbah? Dadi wong sing rene iki ya njaluk tulung. Dilarani wong, kira njaluk apa? Kayak loro, dadi kembang amben. Jadi kembang amben itu maksudnya gimana, Mbah? Loro-loronan, gak iso tangi teko amben. Soalnya cuma aku. Kita ngira enak. Penyakit kayak penyakit stroke gitu tah? Nah, bangsane ngono-ngono kuwi. Jadi yo ngerti lah, Pak. Enggak, saya cuma tanya, enggak tahu sebenarnya saya tanya. Sir, wetenge diseni apa? Ini contohnya kan gini kan. Barang-barang ini nek iki lebokne, nek. Apa itu, Mbah? Ini barang ini. Maaf ya. Oh, Barang-barang. Lebokne enak iki. ini ada paku juga ya, Mbah ya? Yo paku. Paku ada. Ini kayak pusaka-pusaka gini. Ini yang dimasukin ke perut orang gitu, Mbah? Iya. Ini bisa masuk ke perut orang di sini, Mbah? So. Gampang lebokne ngene iki ora suwi. Terus nanti kalau ini dimasukkan ke perut orang itu orangnya gimana, Mbah? Ya mesti kelaran to, yung barang peteng diseni kenekan ora loro, njajal awakmu piye. Enggak. Mboten, saya kan cuma tanya gitu. Berarti bisa perutnya besar, sakit itu dimasukkan gini. Perutnya biasa ae tapi lorone kuwi mang iso mulah ngale. Kan ya melu gedeh to ngene iki mlaku. Oh, mlaku milu Iya. gede. Tudokne ning apane. Oh, jadi yang masuk bukan ininya tapi
kekuatannya gitu ya. Ya, Kekuatannya itu. sak sing nglakoni iki mangan ya. Nah, Oh, yang lakuin itu apa, Mbah? sing nglakoni jenis barang tak ketok. Mosok ya arep tak sebutne kok cah cilik ya. Takokmu jan Sing gak ketok itu apa tuh, Mbah? takokmu kok lucu ngono maksudku. Mas Barangnya kan mesti orang paham. Ya nek sing lakone, mosok sing lakone aku ya lucu, sing lakone ya barang ra ketok. sing yang lakuin itu yang barang lah, mosok ya ra ero. jin. Jin demit. Oh, jin demit Nah, gitu. sing lakone ya barang ngono kuwi. Nggih. Kalau semuanya menggunakan barang-barang kayak gitu tadi itu, Mbah. Itu kira-kira orangnya itu sakitnya atau bisa langsung mati atau sakit dulu lama itu apa langsung mati itu, Mbah? Ayo kuwi mang tergantung upetine dhek ning aku. Upeti. Heeh. Maksudnya upeti itu bayaran gitu, Mbah? Ya no. Oh, tergantung bayarane. Bayarane lek njaluk opone njaluk langsung digawe Heeh. ngilangi nyawane. Ya, kok bayarane cocok ya tak garap. Heeh. Nek barang gak cocok ngopo ngene lek anggonku iso ngene iki golekku ya wis suwi, ya ora sediluk, ya ora instan. Kok carinya ini ya lama gitu ya, sampai cari Suwi lek golek. cari ilmu itu sampai ya lama gitu. Mas suwi teko mulai telatah etan sampai telatah kulon iki tak jajali kabeh pokoke tak leboni tak Wapes guruni. sampean guruni gitu. Dulu itu berguru itu ada sama sendiri apa di sana itu ya banyak orang yang berguru belajar ilmu kayak gini, Yo Mbah? lek pas aku kae mergo aku mbiyen yo dilarani wong. Nek wis pokoke ndak penak aku mbiyen dadi wong sobek yo piye domongne akhire saking lorone atiku kuwi. Lah aku duwe pengarep-ngarep aku sok kudu wong karo aku kudu segen. Kudu segan orang biar sampean belajar kayak gitu tuh orang biar segan sama sampean gitu. Dadi aku wis nang ndi golek ilmu pokoke endi sing ilmune dhuwur kuwi tak parani tak guruni. Oh, yang ngajarin ilmu santet ini ya banyak tau ternyata. Akeh. Kulo netan wis akeh. Berarti ya banyak juga tuh yang belajar ilmu santet tuh ya, Mbah. Akeh. Wong jenenge ilmu wong sing arep sing belajar tapi ora sembarang wong iso. Nek syaraté dhek ora iso menuhi ya apa iso ilmu ngene iki. Abot, awakmu lek belajar. Enggak, saya pengen tanya-tanya aja saya. Terus tadi kan kalau kata panjenengan itu bisa bikin orang mati, sisi orang sakit itu kalau upeti atau bayarannya itu kalau bikin orang sakit itu berapa, terus kalau bikin orang sampai mati itu berapa, Mbah? Iso ngekei kena gembangan setahun ya garap. Ya kira-kira nek dhewe. Ora kudu sakmene ora. Ya arek-arek kena tak gembangan setahun. Itu yang sakit atau yang matinya itu, Mbah? Ya sing mati, lek sing lara ya paling ndak ya kena gembangan setengah tahun nang sang 3 bulan ngono kan luwih enteng. Iya. Heeh. Biasanya orang-orang yang sering datang ke sini minta tolong untuk apa namanya jengges atau nyantet itu biasanya ada masalah apa sih, Mbah? Kok sampai ngelakuin kayak gitu tuh ada masalah apa biasanya? Ya kadang sing akeh kan ya wong digawe lara ati kaya wong biasane kantoran. Kantoran milik apa munggah jabatan. Oh, munggah jabatan ya saingan dalam Saingan ning kantor. Kerjaan gitu ya bunuh. Jadi ben iso dhek jabat. Ben iso jabat ngono. Sampai pejabat-pejabat juga ya. Iso akeh ngono kabeh gawe. Ya kuat-kuatan. Wah. Ora kuat ya mendal ya ora sida dadi. Makane pemimpin kae ya penak omong wis mesti duwe gembolan. Gembolane memang. Lah lek sing lara ati kan wis langsung. Dadi abote kan yo ning ngono kuwi. Lek apa njaluk mati kuwi yo perang karo sing di ono duweni apa kuwi yo perang aku yo anak sine. Sampean ya, Perang Pak. ketok. Jadi kalau semuanya sampean nyantet orang, terus ini juga itu sama-sama dukun itu ya perang. Iya no. Cuma kuat-kuatan yo ra wis lek kono gak kuat jebol ya wis muntah getih biasa to. Tapi sampean enggak apa-apa muntah darah itu. Mati. Oh, mati. Kan jaluke mati. Oh, mati. Biasa yo wis kayak biasa di loro mengaben mang ngono. Terus kalau semuanya sama nyantet orang ini, Mbah. Terus orang itu diobati sama orang. Itu yang ngobatin itu gimana, Mbah? Sampean terima apa enggak ya, Mbah? Sing ngobati. Ya sing ngobati ndak kuat ya bablas ya. Ya muntah getih. Berarti sampean serang juga gitu ta sing ngobati itu. Oh, yang ngobatin itu perang sama sampean gitu. Iya. Yang nyantet sama yang ngobatin perang gitu ta? Iya. Perang. Pernah sampean perang sama yang ngobatin santet itu sampean pernah itu, Pak? Biasa penggayaane to ya.
bablas. Tiap hari. Bertarung. Mendino ya ora, tamu kan juga mesti ya to. Ya lek pemirsa sasino iso tergantung ki mang tamu sing moro. Sing moro rame ya mek bendino. Lah sing merodok sepi ya ora bendino. Tergantung tamu sing moro. Nah, kaya awakmu ngene iki moro kan. Iya. Ngene mek. Ngejak argumen apa? Ngejak. Enggak. Saya pengen tanya-tanya dulu gitu loh. Pengen tanya-tanya dulu. Terus kalau minta tolong jenggas nyantet ini Mbak, itu nanti sampai orangnya mati itu berapa hari Mbak? Makanya minta tolong hari ini nih semuanya ini. Terus nanti orangnya itu bisa sakit atau mati itu berapa hari Mbak? Ya tergantung, paling cepet sedina. Sehari bisa langsung mati Mbak? Bisa langsung mati sehari? Bisa. Oh, kalau pengen sehari itu bayarnya berapa Mbak? Ya memang. Oh yang tadi itu sama buat. Ngomongnya tapi memang. Setat. Saiki lek awakmu ndek musuh ora apa-apa lak garape saiki. Oh iya. Esuk delok, aja awakmu sing delok. Kowe ya rono lah iki barang kirimanmu. Iya. Ya awakmu ngongkon wong, deloken wong kae piye Kak. Gitu. Delok kon buktekne ngono, kon buktekne. Heeh. Dadi saiki digarap esuk awakmu golek wong-wonan wong kan buktekne, wonge nyapa, dadi apa. Pokoknya ki mang. Itu tadi kalau saya mau nyantet orang ini Pak, yang perlu saya bawa ini untuk nyantet orangnya ini apa itu alat yang perlu saya bawa ke panjenengan itu? Syaratnya itu apa aja? Emang tak omong itu. Kembang. Kalau saya nggak bawa kembang gimana ya Pak? Kalau saya nggak bawa kembang ini? Orang bawa kembang. Ya tuku ning ngarepan enak. Oh, tuku beli dulu. Tapi salah sijine sing kok wonge, sing diduweni wonge, coba tak omong ning ngarep mau. Rambut. Foto. Lambene kuwi ya salah sijine sing tinggi. Kuwi ya digawa. Dadi ora salah sasaran, ora sembarang lho. Salah sasaran nek wong liya terus piye? Emang pernah kayak gitu salah sasaran gitu, Mbah? Ya untungnya belum pernah. Belum pernah ya. Masalahnya kan wis syaratnya gelem nyediani. Gelem nyediani. Awakmu ora gelem share apa gawe lara wong iki entuk gawa wae tanggane sing nek tanggane lho ya. Bisa juga ke tangganya itu. Kalau nyerang satu rumah itu bisa hanya yang dituju atau bisa kena ke anaknya atau istrinya gitu, Mbah? Ya memang ya dijaluk. Lek share njaluk sak anak turune iso. Sampai ke anak turunnya itu bisa? Sampai satu keluarga itu bisa ya? Lah kuwi wis ya njaluk sing kuwi ya bayarannya ya rada. Bayarannya berapa Mas bayarannya, Pak? Ya, berapa itu? Ya paling ndak kuwi iso urip 5 tahun ya tak. 5 tahun. Aku dhewe garepe habot kuwi ora kena. Namanya itu santet apa itu, Mbah? Kalau yang bunuh satu keluarga gitu, Mbah? Ya jenenge pring sedapur. Pring sedapur. Entek sak anak turune gitu. Itu sampean caranya nyantet itu gimana itu, Mbah? Yang setahun itu, Mbah? Yang sampai apa namanya? Sepring sedapur itu, Mbah? Ya, aku ya jenenge ritual. Jenenge ritual iki mosok ya tak omongne lho. Kuwi carane ya lha awakmu melu aku, tak jajari ora apa-apa. Oh, sampean ya ngajarkan ke orang-orang gitu ya? Ya lek anak sing gelem. Dadi ilmu kan yo kudu warisne. Warisne ge apa nggih? Berarti yang belajar ke sampean ini banyak, Mbah? Ora sembarang milih wong. Enggak sembarang milih wong. Dadi wong kan yo delok to. Oh, ajake iki bocah iki share apa bocah iki mek takon-takon. Contone kaya awakmu kan yo mek takon-takon tok ora. Enggak, saya ya pengen tak jajal lek share melu aku. Apa nyatane kaya kamu kan yo ora gelem. Iya, saya pengen silaturahmi Mbah sini itu, Mbah. Pengen ngobrol-ngobrol dulu gitu loh. Kan saya kan udah bilang tadi ke sini kan pengen silaturahmi gitu loh. Kayak sampean ngelakuin gini-gini gitu loh, Mbah. Apa enggak takut dosa loh, Mbah? Dosa kuwi kan ya kabeh menungso, ya lho. Kuwi mesti ndek dosa. Ngapa? Kabeh wong ndek dosa. Oke kancane ora aku tok. Wong kancane ngono sing lakoni ya enjoy ae gitu. Ngapa aku? Wis aku ngene iki ya enjoy maksud. Enjoy aku. Ya seneng wong lek iso berhasil, rasane berhasil kan yo marem. Dadi udane ilmu kuwi kan ya apa berhasil. Berarti kan ya wong segen. Makanya tadi panjenengan bilang kalau sekarang ini tempatnya sampean sepi, sampean tahu nggak sepi itu kenapa? Karena sekarang ini di YouTube itu sudah banyak yang nerangin kalau datang ke dukun santet itu sama dengan bersekutu dengan setan. Akhirnya orang-orang itu
banyak yang sudah berpikir bahwa kalau datang ke dukun santet ini akhirnya menyengsarakan diri sendiri. Ora kenal Gitu loh. sepi ki ya mergo ya pancen hawane sepi ngono ae kanggo. Lha saiki sepi ya. Ya apa wong tak pangan sik enak. Tak nggih mangan lho enak. Nyapa aku bingung. Karena sekarang ini banyak Mbak, sudah diterang-terangkan kalau orang datang ke dukun santet itu akhirnya nyengsarain diri sendiri. Kenapa? Karena wong hidup itu nandur buah pakerti. Orang hidup itu manen apa yang ditanam. Kalau kita berbuat baik, ya maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita berlaku sesuatu hal yang buruk, maka kita pun juga akan mendapatkan keburukan. Makanya sekarang ini tempatnya panjenengan sepi gitu loh Mbak. Aman lebih baik itu kalau menurut saya ganti profesi yang lain gitu, yang nggak nyakitin orang gitu loh Mbak. Kalau kita nyakitin orang, kita nanti juga bakal disakiti gitu loh. Karena kita ini kan manen apa yang kita tanam gitu loh Mbak. Ora iso. Ganti profesi piye? Wong aku anggenku golek, anggenku sora ya suwi kok tekan ganti profesi karepmu piye? Ya walaupun ganti profesi kan profesi yang baik gitu loh, enggak yang nyakitin orang, yang enggak dolimin orang. Jelek Mbak. Jelek. Ya nyakitin orang itu. Nyakitin orang itu kan akhirnya jelek. Tulung ya dilarani. Kan ya meh bales netrok nglantarne mergo sing njaluk sing mara rene iki ya dilarani. Ya to? Ya dilarani dadi aku ya meh nglantarne. Dadi elek dhek nglarani sepiro njaluke apa ya tak tandangi. Orang hidup itu semuanya mendapatkan ujian dari Allah. Hidup ini adalah ujian. Setiap orang hidup itu diuji. Ya kalau kita semuanya dihina orang, kita jangan balas hina orang. Contoh nih, ketika kita dikatakan bodoh sama orang, terus kitanya sabar, kita nggak balas hina orang itu. Nanti yang menghina itu bakal dihinakan sama Allah. Dan kita kalau dihina orang nggak marah, kita sabar, kita nggak balas, nanti derajat kita ini dinaikkan sama Allah. Karena setiap orang yang mau dinaikkan derajatnya sama Allah itu pasti diuji gitu loh. Jadi kalau ada orang yang disakiti, harusnya panjenengan itu nasihati kepada orang yang disakiti tersebut. Panjenengan itu diuji sama Allah supaya panjenengan itu dinaikkan derajatnya sama Allah. Sampean kan tahu tanah ini. Ini belajar tentang ilmu tanah, kebumian. Tanah itu kan semakin diinjak, terus semakin dikasih kotoran, itu kan semakin subur gitu loh. Orang pun juga harus seperti itu gitu loh. Orang tuh kalau tahan uji ya nanti hidupnya enak gitu loh. Setiap orang tuh kan diuji. Mau naik derajat itu pasti diuji gitu loh. Hidup ini adalah ujian. Bukannya ketika ada orang yang sakit hati malah sama tak santai gini. Itu salah, kasihan gitu loh Mbak. Bukannya nanti. Terus kalau yang dengan cara-cara seperti itu nanti kan kembali kepada yang melakukan. Sampean kalau disakiti mau ndak? Ora memang rene jermu. Silaturahmi. Lah iya silaturahmi ini kan nyambung nih rasa toh Mbak, nyambung nih hati. Kesannya sampean itu ndak nyakitin orang gitu loh. Nyambung nih hati lah kok malah nyelok suwi kok malah dakwah ning aku lah. Enggak. Aku ndak niat dakwah Mbak. Saya itu kowe tak leboni iki wetengmu piye? ojo Mbak, ojo. Ojo. Ndak gitu Mbak. Kalau niku ngomong nggak pengen panjenengan niku mengke akhirnya nyesel gitu loh. Kalau panjenengan nanti di apa namanya itu disesatkan sama jin itu hidupnya panjenengan itu kan sama tadi bilang gunain jin itu. Sedangkan kita ini kan makhluk yang kuat. Kita ini adalah makhluk yang sempurna, punya jisim, punya ruh lah. Jin itu kan nggak punya jisim, nggak punya tubuh. Masa panjenengan yang sempurna minta tolong kepada makhluk yang lemah itu kan kebalik, salah total. Sampeyan itu di mana? Ragane menungso ngono kan ya bangsane ngono kuwi ya lha nyapa? Oh yang bisa masuk ke tubuh orang itu ya jin itu. Jin kuwi. Sampeyan tempatkan di keris itu. Ya enggak, tapi kan itu kan nyakitin orang toh. Kalau nyakitin orang kan ya kasihan yang disakiti gitu loh. Ya jangan gitulah. Jangan seperti itu, kasihan. Sampeyan kalau enggak mau disakiti itu ya aja nyakiti uang gitu loh, kasihan. Sampeyan kan punya hati, punya duwe rasa. Kudu iso ngomong rasa ya iso kudu ngomong rasane liyane gitu loh. Sampeyan bisa punya hati ya sampeyan kudu pakai hati sampeyan gitu loh. Kalau nggak mau disakiti ya aja nyakiti gitu loh. Kalau nggak tahu sakitnya dicubit ya aja nyubit gitu loh. Kita hidup ini kan punya akal toh, Mbah. Punya akal, punya pikiran gitu loh. Jangan sampai akal kita ini nggak digunakan terus kita dikasih akal buat apa nggak digunakan? Nah, apa nyatane aku biyen yo didek kok makane saiki aku iso mikir. Lah. Sampean pernah disakitin orang kudune sampean mikir mau disakiti nggak penak. Ya sampean saiki aja nyakiti uang ngono lho. Kudu didek to. Ah,
Piye toh? Itu sampean ki berarti nurutin hawa nafsu. Orang kalau nurutin hawa nafsu itu nanti lebih hina dari binatang gitu loh. Sampean tuh punya akal, punya nafsu. Kalau akal sampean nggak mampu mengendalikan nafsunya sampean, itu sampean berarti lebih hina timbang binatang. Sampean ngerti ndak? Nyapa sampean itu dikatakan menungso sing sempurna. Mergo sampean itu punya akal, punya nafsu. Kalau sampean akalnya nggak mampu mengendalikan nafsu nih, ayo panjenengan nanti bisa lebih hina dari binatang. Binatang itu nggak punya akal, punya emang nafsu gitu loh. Kalau sampean nggak bisa gunain akal kalah sama nafsu ya sampean lebih hina dari binatang gitu loh mbah. Ayo dadi menungso sing sempurna itu loh, sing iso ngendhalekne nafsune nganggo akale ngono lho. Aja malah akale sampean ilang gitu. Aja nuruti hawa nafsu intine. Nafsune ning awake sampean itu lho ditahan, dikendhalekno. Ini ceramah ngono ki apa iso lakoni, iso lakoni. Aku memang tidak semua yang saya ketahui, yang saya bicarakan saya bisa melakukan. Tapi paling ndak dhewe masih urung dadi wong apik tetep nglakoni sing apik. Walaupun saya belum menjadi orang baik, saya tetap berusaha untuk melakukan suatu hal yang baik. Contohnya, kula ngertos panjenengan nglakoni hal yang buruk, ya saya nasihati. Walaupun saya belum bisa, tapi paling enggak saya juga pengen panjenengan itu enggak seperti itu gitu loh. Karena kalau melakukan seperti itu pasti nanti hidup sampean itu sengsara gitu loh, Kang. Lah iya kamu dhewe rong iso nglakoni. Kok ngongkon aku melu kowe terus piye? Saya enggak minta panjenengan tuh untuk mengikuti saya itu enggak. Saya itu menyampaikan apa yang saya ketahui. Nah, saat ini orang itu kan kalau suruh saling menasihati, suruh saling mendoakan, ya saya menasihati panjenengan itu loh. Ya paling enggak kan, walaupun saya enggak ngelakuin kebaikan, tapi saya enggak ngelakuin keburukan. Saya enggak nyantet orang. Kan gitu lah panjenengan sing ngelakuin kesalahan, ngelakuin keburukan, tak kandani sampai tak kasih tahu, enggak ngelakuin yang kayak gitu loh, Mbah. Mbah, ngoten lho. Ngomong ora penak iki bakno awakmu. Jebule awakmu iki to. Makane aku ngujubne kon ndak penak jebule sing teko awakmu iki to. Kaya ana sing arep sering jajal ngono lho. Enggak, saya enggak punya apa-apa terus mau jajal gimana. Enggak, itu pengen silaturahmi ngobrol menjenengan. Tukar kawaro pendapat. Gitu loh, kalau ada yang salah ya dilurus nih. Lah lurus yo omonganmu kuwi lho, tak rungok-rungokne iki yo ndak penak ning kupingku. Oh ya mohon maaf. Nyun ngapura. Mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang enggak enak. Gitu. Tapi ini untuk kebaikan panjenengan sendiri gitu loh. Ben ndak sampean itu ndak blangsak gitu loh. Hidup sampean itu ndak salah arah gitu loh, Mbah. Tapi awakku yo tak dadi kuwi apikmu yo gaenan kuwi kanggoku semono kuwi. Ya kalau sampean sakmane sampean sampean ndak nyakitin orang ndak apa-apa. Kalau itu hanya merugikan sampean sendiri. Contoh sampean semuanya tidak sholat, sampean tidak apa-apa, itu urusan panjenengan. Nah ini kalau masalahnya sampai nyakitin orang, ini jadi urusan saya karena. Aku iso kok ora dingge apa terus no. Lah sampean kalau punya golok, golok itu kan bisa gunakan untuk hal-hal yang baik, nggak harus buat baca orang, bunuh orang. Sampean punya. Baca uang, mungkin nyerah kok ngarut aja. Tapi rumah-rumah ini kok nggak penak omonganmu. Wah, ini melek ya. Jalan mana lho tadi kira penak iki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama enggak bisa dinasihati pakai dengan cara yang baik. Ayo wis. Sakniki sampean biar tahu ilmu Allah. Ora apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari bi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari
في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الزاد والسر السري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الزاد والسر السري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الزاد والسر السري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Pada nasbar tatasbar dianas Nurul Sulaiman Malikul Jinni wal insi was sayyidani kulli nafsin dha'iqatul maut. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zadi wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabarullah Jadir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabarullah Jadirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabarullah Jadirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabarullah Jadirullah. Allah Jadir, Jabar, Allah Allah Allahu Jabbar, Allahu Jabbar. Allah 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 Allahu 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 Allah Allah. Ayo cepat kamu syahadat, istighfar, bertaubat, Pak. Wes sampai nanti malah mati suul khotimah malan. Sudah muntah darah itu loh. Tobat toh, wes, enggak usah dilanjutkan lagi. Wes. Alhamdulillah. Wes nggawa larane atiku. Sampai nanti malah mati suul khotimah. Tobat toh. Aja nuruti hawa nafsu. Gon kene iki kok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Allahu 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 Akbar. Allahu Akbar. Allah Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah ya Allah. Darah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hilangkan dulu ilmu hitamnya
Setelah nanti kita bantu doa untuk kesembuhannya. Nanti kita nasihati untuk bertobat kalau mau, kalau tidak mau ya sudah. Yang penting kita jangan terbawa nafsu, karena tujuan kita untuk mencari ridha Allah, bukan menuruti hawa nafsu untuk menyakiti atau mengalahkan atau membuat orang lain sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah. Saya memohon ridha dan maaf ya Allah. Hilangkanlah semua ilmu hitam yang ada di dalam tubuh orang ini. Innama amruhu idza arada shay'an kun fayakun subhanallahi. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, saya memohon ridha dan mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sembuhkanlah sakit yang ada di dalam tubuh orang ini. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Allah Akbar. Sadar. Sadar Allah Akbar. Bangun. Sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit sampai sakit bernapas bunan. Bisa sakit bernapas. Dada ini panas. Mau istighfar kalau mau sembuh. Kalau mau sembuh, pegang dadanya baca istighfar. Baca istighfar. Jangan panas-panas, sebut istighfar. Baca istighfar. Baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Mau sembuh enggak? Kalau mau sembuh ikutin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allah. Panas badan. Rotok penak. Saiki wis tobat. Aja nglarani wong. Sampeyan kan ngerasain sakit kayak gini ndak enak toh. Sakit toh. Jadi kembang ampin nggak bisa ubah kayak gini ya ndak enak toh. Ya kayak gini rasanya orang yang sampean sakiti itu ndak enak. Gitu loh. Sampean kan tahu sakitnya sekarang. Udah tahu sakitnya ya jangan nyakitin orang lain gitu loh. Nggih. Dan nggih. Tak jaluk sampean tahu dilarani uang ya aja terus sampean milu ngelarani uang. Sampean tahu dilarani uang itu semua ujian dari Allah. Supaya apa? Supaya diri kita ini bisa jadi yang lebih baik lagi. Gitu loh. Setiap orang yang mau dinaikkan derajat sama Allah tuh diuji sama Allah. Bukannya sampean malah sakit hati gitu loh ya. Belajar wataknya bumi. Bumi itu makin diinjak-injak, semakin dikasih kotoran semakin subur. Gitu loh. Ya, kita ini dari bumi, kita ini tubuh kita semuanya ini dari tanah gitu loh. Belajar wataknya tanah gitu loh. Baik kalau kita makanya sholat sujud biar kita itu belajar wataknya bumi gitu loh ya. Sujud tidaknya nempel ke tanah. J. Allah SWT. Coba bangun. Duduk. Sekarang jangan nyakitin orang. Ye, nyakitin kan gak enak. Ini semua barang-barang ini dibuang aja. Jangan gunain lagi kayak gini, ye. Buang. Wes tak bawa no. Biar nggak buat nyakitin orang lagi. Ikhlas nih ya. Ye. Saya bawa ini pun tobat ye. Baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oke, pun tobat nggih. Assalamualaikum. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada,
Jangan pernah takut kepada dukun sakit, takut kepada Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, dan berbakti kepada orang tua. Hidup kita pasti selamat dunia dan akhirat. Dan ingat ketika kita disakiti orang, sejatinya itu untuk menumbuhkan atau menaikkan derajat kita. Belajar dari wataknya tanah. Tanah itu semakin diinjak, semakin diberi kotoran, semakin subur. Sebab itu siapa yang mampu diuji, maka insya Allah hidupnya mulia dunia dan akhirat. Jangan malah kita menuruti hawa nafsu kita. Ketika kita dicaci orang, lalu kita nggak membalas, yang mencaci nanti yang akan dihinakan oleh Allah, kita dinaikkan derajatnya oleh Allah. Diamnya kita nanti Allah yang membalas. Kalau kita yang balas, Allah diam nanti. Sebab itu untuk semua saudaraku dimanapun berada, hati yang sabar. Jadikan sabar dan sholat sebagai kekuatan kita yang terbesar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.